Matematika kelas 10 SMA, topik trigonometri. Rangkuman pembahasan dan latihan soal dengan jawaban. Perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat sisi A, B, C. A adalah sisi depan, B adalah sisi samping, dan C adalah sisi miring atau hipotenusa. Dengan sudut theta, maka A adalah sisi depan, B sisi samping, dan C adalah sisi miring. Maka rumus sin theta adalah sisi depan dibagi sisi miring, sama dengan A dibagi C. Cos theta, sisi samping dibagi sisi miring, sama dengan B dibagi C. Tangen theta, sisi depan dibagi sisi samping, atau sin dibagi cos, sehingga A dibagi B. Identitas trigonometri. Kita lihat pada segitiga dengan dua sudut theta dan alfa. Yang pertama terhadap sudut theta. Sin theta sama dengan Y per X. Cos theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, X per R. Dan tangen theta sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi samping, sama dengan Y per X. Secant theta atau 1 per cos adalah R per X. Cosecant theta atau 1 per sin adalah R per Y. Sekarang terhadap sudut alfa. Terhadap sudut alfa, sisi depannya adalah X, sisi samping adalah Y, dan sisi miring adalah R. Maka sin alfa sama dengan X per R. Cos alfa, Y per R. Tangen alfa, X per Y. Secant alfa, R per Y. Cosecant alfa, R per X. Mari kita lihat perbandingan trigonometri sudut berealisasi. Pada kuadran 1, semua trigonometri sin, cos, tangen, kotangen adalah bernilai positif. Pada kuadran kedua, sin bernilai positif sedangkan yang lainnya adalah negatif. Pada kuadran ketiga antara 180 dan 270 derajat, yang bernilai positif adalah tangen. Sedangkan kuadran keempat yang bernilai positif adalah nilai cos. Untuk kuadran 1, sin 90 derajat dikurang sudut X, maka sama dengan cos X. Cos 90 derajat dikurang X menjadi sin X. Tangen 90 derajat dikurang X menjadi kotangen X. Pada kuadran kedua, sin 90 ditambah X menjadi cos X karena nilai sin bernilai positif. Cos 90 derajat ditambah X menjadi negatif sin X karena cos bernilai negatif di kuadran kedua. Tangen 90 derajat ditambah X menjadi negatif kotangen X karena di kuadran kedua tangen bernilai negatif. Jika sin ditambah atau trigonometri pada sudut 90 ditambah, maka akan berubah. Sedangkan pada sin 180 dikurang atau ditambah akan bernilai sin atau cos itu sendiri. Sin 180 dikurang X menjadi sin X. Cos 180 dikurang X pada kuadran kedua karena cos negatif menjadi negatif cos X. Begitu juga dengan tangen 180 dikurang X menjadi negatif tangen X. Pada kuadran ketiga, yang bernilai positif hanya tangen, sehingga sin 180 ditambah X menjadi negatif sin X. Cos 180 ditambah X menjadi negatif cos X. Tangen 180 derajat ditambah X menjadi tangen X.
Sin 270, untuk sudut 270 dikurang atau ditambah akan berubah. Sin 270 dikurang X sama dengan negatif cos X, karena sin di kuadran ketiga bernilai negatif. Begitupun dengan cos. Cos 270 dikurang X sama dengan negatif sin X. Tangen 270 derajat dikurang X sama dengan kotangen X. Untuk kuadran keempat, sin 270 ditambah X bernilai negatif, yaitu negatif cos X, karena di kuadran keempat sin bernilai negatif. Begitu juga dengan tangen. Tetapi untuk cos bernilai positif. Cos 270 derajat ditambah X sama dengan sin X. Tangen 270 derajat ditambah X sama dengan negatif kotangen X. Untuk sin 360 derajat dikurang X sama dengan negatif sin X. Cos 360 derajat dikurang X sama dengan cos X. Dan tangen 360 derajat dikurang X sama dengan negatif tangen X. Ingat, untuk 270 derajat ditambah atau dikurang dengan sudut X, sama pengubahannya dengan 90 derajat ditambah atau dikurang X. Sudut istimewa. Sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat, dan 90 derajat. Sin 0 derajat bernilai 0. Sin 30 derajat bernilai setengah. Sin 45 derajat bernilai 1/2 akar 2 atau setengah akar 2. Sin 60 derajat bernilai setengah akar 3. Dan sin 90 derajat bernilai 1. Cos 0 derajat bernilai 1. Cos 30 derajat bernilai setengah akar 3. Cos 45 derajat bernilai setengah akar 2. Cos 60 derajat bernilai setengah. Cos 90 derajat bernilai 0. Tangen 0 derajat bernilai 0. Tangen 30 derajat bernilai 1/3 akar 3. Tangen 45 derajat bernilai 1. Tangen 60 derajat bernilai akar 3. Dan tangen 90 derajat tidak terdefinisi. Rumus dari sin negatif theta atau suatu sudut sama dengan negatif sin theta. Cos negatif theta bernilai menjadi cos theta. Tangen negatif theta sama dengan negatif tangen theta. Sudut elevasi dan depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis horizontal dan garis pandang ke atas menuju suatu objek. Lihat pada gambar. Sedangkan sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang horizontal dan garis pandang ke bawah ke suatu objek di bawah garis. Jika elevasi menuju ke atas pandangnya, maka depresi menuju pandang ke bawah. Mari kita kerjakan soal berikut. Soal pertama, diketahui segitiga ABC siku-siku di titik A dengan AB 3 cm dan BC 6 cm. Maka nilai sin B adalah, mari kita jawab. Terdapat segitiga siku-siku dengan A siku-siku pada titik tersebut. Maka sisi yang lain adalah B atau titik yang lain adalah B dan C. Dengan AB 3 cm. Nilai sin B, maka sudutnya di dekat dengan B. Maka kita cari BC yang merupakan sisi miringnya.
BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita ganti nilainya, 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah AC kuadrat. 36 sama dengan 9 ditambah AC kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan 27. 27 adalah 9 kali 3. Akar dari 9 ada 3, maka 3 keluar, sehingga AC menjadi 3 akar 3 cm. Sin B, sisi di depan B, dibagi sisi miring. Sisi di depan B adalah AC, dengan sudut berada di titik B. Sisi miringnya adalah BC. Jadi, sin B sama dengan AC per BC. Sama dengan, kita dapat AC sebelumnya 3 akar 3, maka menjadi 3 akar 3 dibagi 6. Kemudian antara 3 dan 6, kita sama-sama kita bagi. 3 dibagi 3 menjadi 1, 6 dibagi 3 menjadi 2. Sehingga hasilnya akar 3 per 2. Atau setengah akar 3. Maka jawabannya adalah C. Soal kedua, diketahui cos X sama dengan 5 per 7. Dan sudut X adalah sudut lancip, maka nilai tangen X adalah, sudutnya adalah sudut X. Sudut X adalah sisi samping dibagi sisi miring, maka sisi sampingnya ada 5, sisi miringnya adalah 7. Maka cos X sama dengan samping dibagi miring 5 per 7. Kita akan mencari sisi depan, yaitu sisi di depan sudut X. Gunakan rumus Pythagoras. Sisi depan sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat diakarkan. Maka sisi depan sama dengan akar dari 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Menghasilkan akar 24. 24 adalah 4 kali 6. Akar dari 4 bisa dikeluarkan 2 dan 6-nya masih dalam tanda akar. Sehingga sisi depan adalah 2 akar 6. Maka tangen X adalah sisi depan dibagi sisi samping. 2 akar 6 dibagi 5 atau 2 per 5 akar 6. Jadi jawabannya adalah D. Soal ketiga, diketahui tangen alfa sama dengan P. Nilai sin alfa dalam P adalah, mari kita jawab, tangen alfa sama dengan P atau P1. Sisi depan sudut alfa adalah P, sisi samping sudut alfa adalah 1. Karena tangen adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Maka kita cari sisi miringnya. Sisi miringnya adalah sisi depan dikuadratkan ditambah sisi samping dikuadratkan, kemudian diakarkan. Maka P kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar P kuadrat ditambah 1. Maka sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan adalah P dibagi dengan sisi miring akar P kuadrat ditambah 1. Sama dengan P akar 1 ditambah P kuadrat. Jawabannya adalah B. Soal keempat, pada gambar berikut, segitiga KLM siku-siku di L dengan panjang sisi LM sama dengan 4 meter. Jika besar, sudut KML sama dengan 22 derajat, hitunglah panjang KM. Terdapat segitiga siku-siku dengan siku-siku di L. Dengan panjang sisi LM 4 meter, hitunglah panjang KM. Maka yang dicari adalah sisi miringnya. Sudut 22 derajat pada sudut di titik M. Karena jika besar sudut KML, M berada di tengah, maka merupakan titik sudut tersebut. Mari kita masukkan angkanya pada gambar. Untuk mencari KM,
kita gunakan cos karena yang diketahui adalah sisi samping. Maka cos 22 derajat sama dengan LM dibagi KM sama dengan 4/KM. Maka KM sama dengan 4 dibagi cos 22 derajat. Nilai cos 22 derajat adalah mendekati 0,9272. Maka KM sama dengan 4 dibagi 0,9272. Mendekati nilai 4,32 meter. Soal kelima, pada gambar berikut, TM tegak lurus dengan AB. Panjang MB adalah 5 cm, AT 13 cm, dan sudut CBT sama dengan 135 derajat. Hitunglah panjang AB. Mari kita gambar kembali. Sudut antara TB dan perpanjangan BM ke kiri adalah 180 derajat dikurang 135 derajat. Sama dengan 45 derajat. Tangan 45 derajat adalah sisi di depannya dibagi sisi miring. Sehingga tangan 45 derajat adalah TM dibagi 5. Maka TM sama dengan 5 dikali tangan 45. Tangan 45 adalah 1. Sehingga TM sama dengan 5 cm. Kita cari AM dari segitiga ATM. AM sama dengan AT kuadrat dikurang TM kuadrat diakarkan. Sama dengan 13 akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Menghasilkan 12 cm. Maka AB sama dengan AM tambah BM sama dengan 12 tambah 5. Sama dengan 17 cm. Soal ke-6. Berikut adalah gambar tangga yang disandarkan miring ke dinding. Jika panjang tangga 2,5 meter dan membentuk sudut 72 derajat dengan lantai, tentukan jarak antara ujung tangga bagian atas dengan lantai. Mari kita jawab. Panjang tangga 2,5 meter dengan sudut dengan lantai 72 derajat. Sin 72 derajat sama dengan tinggi dibagi panjang tangga. Tinggi dinding yang disandarkan oleh tangga dibagi dengan panjang tangga. Jika kita misalkan tinggi dinding adalah H, maka sin 72 derajat sama dengan H dibagi 2,5. Maka H sama dengan 2,5 dikali sin 72 derajat. Sama dengan 2,5 dikali 0,9511. Sama dengan 2,3775 meter. Kita bulatkan menjadi 2,38 meter. Maka jarak antara ujung tangga bagian atas dengan lantai adalah 2,38 meter. Soal ke-7, seorang pengawas lalu lintas kapal berada di mercusuar setinggi 45 meter. Ia melihat sebuah objek dengan sudut depresi 30 derajat. Jarak objek dari kaki mercusuar adalah, mari kita jawab. Kita ilustrasikan gambar. Seorang pengawas berada di mercusuar setinggi 45 meter. Dengan sudut depresi 30 derajat. Yang ditanya adalah jarak objek dari kaki mercusuar. Terdapat sudut antara pengamatan pengawas lalu lintas di atas mercusuar adalah alfa.
Maka alfa sama dengan 90 derajat dikurang dengan sudut depresi. Menghasilkan 90 dikurang 30 sama dengan 60 derajat. Tangan 60 derajat adalah sisi di depan sudut alfa dibagi dengan sisi samping. Tangan 60 derajat sama dengan X dibagi 45. Maka X sama dengan 45 dikali tangan 60 derajat. Sama dengan 45 dikali akar 3. Sama dengan 45 akar 3 meter. Maka jawabannya adalah D. Soal ke-8, pada persiapan upacara HUT Republik Indonesia, pasukan petugas pengibar bendera mengadakan pengecekan kesiapan tiang bendera dan talinya. Salah satu petugas menarik tali bendera secara lurus dengan ujung bawah berjarak 5 meter dari kaki tiang bendera dan membentuk sudut elevasi 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang tali yang digunakan. Mari kita jawab. Pada tiang bendera membentuk sisi miring yang kita misalkan dengan R. Jarak antara kaki tiang dengan sisi miring adalah 5 meter dari penarikan tali dengan sudut elevasi 60 derajat. Maka kita cari panjang tali. Cos 60 derajat sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sama dengan 5 per R. R adalah panjang tali. Cos 60 derajat adalah setengah, maka setengah sama dengan, atau 1/2 sama dengan 5 per R. Maka R sama dengan 5 dikali 2 dibagi 1. Menghasilkan 10 meter. Maka jawabannya adalah A. Soal ke-9, seorang anak mengamati tinggi tower dari jarak 20 akar 3 meter dari kaki tower. Jika sudut elevasi adalah 30 derajat, maka tinggi tower tersebut adalah, kita ilustrasikan dalam bentuk segitiga. Tinggi tower dari jaraknya adalah 20 akar 3 dari kaki tower. Jadi, dari pengamatan pada kaki tower 20 akar 3 jaraknya. Dengan sudut elevasi 30 derajat. Tinggi tower kita misalkan dengan H. Maka tangan 30 derajat sama dengan tinggi tower dibagi dengan jarak pengamatan dari kaki tower. Tangan 30 adalah 1 per akar 3, maka 1 per akar 3 sama dengan H dibagi 20 akar 3. Kita kalikan masing-masing 1 dikali 20 akar 3, kemudian dibagi dengan akar 3. Menghasilkan 20 meter. Jadi jawabannya adalah C. Soal ke-10, Pandu ingin mengetahui tinggi pohon pinus menggunakan klinometer. Pada pengamatan pertama, ujung pohon pinus terlihat pada klinometer menunjukkan pada sudut 60 derajat. Pada pengamatan kedua, ia bergerak menjauhi pohon pinus sejauh 24 meter dan terlihat pada klinometer sudut 30 derajat. Maka, tinggi pohon pinus tersebut adalah, mari kita ilustrasikan. Pada pengamatan pertama menunjukkan sudut 60 derajat. Pada pengamatan kedua, ia bergerak menjauhi pohon pinus sejauh 24 meter dari pengamatan pertama. Pengamatan pertama, jaraknya kita misalkan dengan X. Pengamatan kedua, terbentuk sudut pada klinometer 30 derajat. Dan tinggi pohon pinus kita misalkan dengan H. Tinggi pohon pinus adalah H, jarak awal ke pohon adalah X. Dari pengamatan pertama, kita gunakan tangan. Tangan 60 derajat sama dengan H per X.
tangan 60 derajat adalah akar 3. Maka akar 3 sama dengan H per X. Maka H sama dengan X dikali akar 3 atau X akar 3. Dari pengamatan kedua mundur 24 meter. Maka jaraknya dari awal sampai dengan mundur adalah X ditambah 24. Maka tangan 30 adalah H dibagi X ditambah 24. Tangan 30 adalah 1 per akar 3. Maka 1 per akar 3 sama dengan H per X ditambah 24. Maka H sama dengan X plus 24 dibagi akar 3. Kita eliminasikan H dari kedua persamaan. Yang pertama adalah H sama dengan X akar 3. Yang kedua kita dapatkan H sama dengan X plus 24 dibagi akar 3. Maka dari kedua persamaan, X akar 3 sama dengan X ditambah 24. Kita kalikan X akar 3 dengan akar 3. Menjadi 3X sama dengan X ditambah 24. Kemudian kita pindahkan X sebelah kanan, 3X min X menjadi 2X sama dengan 24. Maka X sama dengan 24 bagi 2 sama dengan 12. Maka H sama dengan X akar 3 sama dengan 12 akar 3 meter. Jawabannya adalah E. Soal 11. Seorang mengamati menara dengan sudut elevasi 45 derajat dengan jarak 20 meter dari kaki menara. Kemudian ia menjauhi menara dan terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika posisi kaki menara, posisi mula-mula, dan posisi orang tersebut membentuk garis lurus, jarak pengamatan kedua dari pertama adalah sudut elevasi pertama adalah 45 derajat dari pengamatan di awal. Dengan jarak pertama dari kaki menara sampai dengan pengamatan pertama adalah 20 meter. Kemudian pada pengamatan kedua terbentuk sudut 30 derajat. Jarak antara pengamatan kedua dari pengamatan pertama adalah yang ditanyakan. Tinggi menara dari pengamatan pertama adalah H. Maka tangan 45 sama dengan H per 20. Tangan 45 1, sehingga 1 sama dengan H per 20. Maka tinggi menara adalah 20 kali 1 sama dengan 20 meter. Jarak dari posisi kedua ke menara. Dari pengamatan kedua. Sudut elevasi 30 derajat. Jaraknya adalah D. Dari posisi kedua ke menara. Tangan 30 derajat adalah H per D. Sama dengan tangan 30 adalah 1 per akar 3. H didapat 20, sehingga 1 per akar 3 sama dengan 20 per D. Maka jarak pengamatan kedua ke kaki menara adalah 20 akar 3 meter. Karena segaris dan menjauhi menara, maka jarak kedua dari pertama adalah 20 akar 3 dikurang 20. Atau dapat kita tulis 20 dikali akar 3 dikurang 1 meter. Atau 20 akar 3 dikurang 20. Maka jawabannya adalah A. Soal ke-12. Bentuk yang senilai dengan sin A dikali cos A dibagi tangan A adalah tangan A sama dengan sin A dibagi cos A. Maka sin A dikali cos A per tangan A adalah sin A kali cos A per sin A dibagi cos A.
sin A dikali cos A, kita ubah sin A per cos A ke bagian atas menjadi cos A per sin A. Kita bagikan sin A dengan sin A, sehingga menghasilkan cos A dikali cos A sama dengan cos kuadrat A. Maka jawabannya adalah E. Nomor 13. Bentuk dari cos alfa dikali 1 dikurang tangen alfa adalah tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Maka cos alfa dikali 1 dikurang tangen alfa sama dengan cos alfa dikali 1 dikurang sin alfa dibagi cos alfa. Kemudian kita buka kurung dengan mengalihkan cos alfa dikurang cos alfa dikali sin alfa per cos alfa. Kita bisa bagi cos alfa dengan cos alfa sehingga menjadi cos alfa dikurang sin alfa. Jadi jawabannya adalah D. Soal ke-14. Bentuk dari sin theta ditambah cos kuadrat theta dibagi 1 plus sin theta. Kita jawab cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat theta sama dengan 1 dikurang sin kuadrat theta. Kita masukkan pada soal, sin theta ditambah cos kuadrat theta menjadi 1 dikurang sin kuadrat theta dibagi 1 per sin theta. Ingat, 1 dikurang sin kuadrat theta adalah 1 dikurang sin theta dikali 1 ditambah sin theta. Sehingga menjadi sin theta ditambah 1 dikurang sin kuadrat theta dibagi 1 plus sin theta sama dengan sin theta ditambah 1 dikurang sin theta dikali 1 plus sin theta dibagi 1 plus sin theta. Kita dapat bagi 1 plus sin theta bagian atas dengan bagian bawah 1 plus sin theta. Sehingga menjadi sin theta ditambah 1 dikurang sin theta. Kita buka kurung, sin theta ditambah 1 dikurang sin theta. Sin theta dikurang sin theta adalah 0, sehingga menghasilkan 1. Jawabannya adalah A. Soal ke-15. Bentuk dari tangen alfa ditambah secant alfa dikali tangen alfa dikurang secant alfa adalah tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Kemudian bentuk dari A plus B dikali A min B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka tangen alfa ditambah secant alfa ditambah tangen alfa dikali tangen alfa dikurang secant alfa sama dengan tangen kuadrat alfa dikurang secant kuadrat alfa. Sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah A. Soal ke-16. Bentuk dari 1 per 1 plus sin theta ditambah 1 per 1 min sin theta sama dengan. Kita samakan penyebutnya sehingga menjadi 1 dikurang sin theta ditambah 1 ditambah sin theta per 1 plus sin theta dikali 1 dikurang sin theta. Kita buka tanda kurung di atas, 1 dikurang sin theta ditambah 1 ditambah sin theta. 1 ditambah 1 menjadi 2, negatif sin theta ditambah sin theta adalah 0. Bentuk dari 1 plus sin theta dikali 1 min sin theta merupakan bentuk dari A plus B dikali A min B, sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Sehingga bentuk A plus sin theta dikali A min sin theta menjadi 1 dikurang sin kuadrat theta. 2 per 1 min sin kuadrat theta adalah cos kuadrat theta. Sehingga 1 per cos adalah secant theta. Sehingga 2 per cos kuadrat theta sama dengan 2 secant kuadrat theta. Maka jawabannya adalah C.
Soal ke-17. Dalam sudut positif dan lancip, nilai dari cos negatif 350 derajat adalah cos negatif X adalah cos X. Cos X adalah fungsi genap. Maka cos negatif 350 derajat sama dengan cos 350 derajat. Cos 350 derajat sama dengan cos 360 dikurang 10 derajat. Cos 360 dikurang X adalah cos X, sehingga cos 360 dikurang X adalah cos 10 derajat. Maka jawabannya adalah A. Soal ke-18. Dalam sudut positif dan lancip, nilai dari tangan negatif 546 derajat adalah nilai dari tangan negatif X adalah negatif tangan X. Maka tangan negatif 545,6 derajat sama dengan negatif tangan 546. Sama dengan negatif tangan 546 dikurang 360. Sama dengan negatif tangan 186. Kemudian kita ubah 186 menjadi 180 ditambah 6. Maka negatif tangan 186 sama dengan negatif tangan 180 ditambah 6 derajat. Rumus dari tangan ditambah tangan dari 180 ditambah sudut adalah tangan sudut tersebut. Maka negatif tangan 180 ditambah 6 derajat adalah negatif tangan 6 derajat. Maka jawabannya adalah D. Soal ke-19. Diketahui sin A sama dengan 12/13 dengan A sudut tumpul. Maka nilai dari 3 cos A adalah sudut tumpul di kuadran kedua. Maka nilai cos A adalah negatif atau lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Cos bernilai negatif. Perhatikan, rumus cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Maka cos A sama dengan akar dari, karena dia di kuadran kedua maka menjadi negatif. Negatif akar dari 1 dikurang sin kuadrat theta. Sama dengan negatif akar dari 1 dikurang 12/13 dikuadratkan. Sama dengan negatif dari akar 1 dikurang 144 dibagi 169. Kita samakan penyebutnya. 1 bisa diubah menjadi 169/169. 169 dikurang 144 menjadi 25. Maka menjadi negatif akar 25/169. Sama dengan negatif 5/13. Maka 3 cos A adalah 3 kali negatif 5/13. Sama dengan negatif 15/13. 3 kali 5 adalah 15. Soal ke-20. Nilai dari sin 1050 derajat adalah 1050 kita bagi dengan 360. Menghasilkan 2 sisa 330 derajat. Maka 1050 derajat sama dengan 2 kali 360 derajat ditambah 330. Maka sin 1050 sama dengan sin 330. Karena sin 360 adalah 0, maka 2 kali sin 360 adalah 0. Sehingga kita nilai sin 1050 adalah sin 330 derajat. 330 derajat berada di kuadran keempat, maka sinus atau sin bernilai negatif. Maka sin 330 derajat sama dengan sin 360 dikurang 30 derajat. Sama dengan negatif sin 30. Sama dengan negatif 1/2. Maka jawabannya adalah C. Soal ke-21. Jika cos A sama dengan negatif 4/5 dengan sudut A di kuadran ketiga, nilai dari tangan A dikurang tangan A dikali sin kuadrat A adalah
Diketahui cos A sama dengan negatif 4/5. A di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, sin A bernilai negatif atau kurang dari 0, tangen A bernilai positif atau lebih besar dari 0. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Maka 1 dikurang 16/25. 1 adalah 25/25. 25 dikurang 16 menjadi 9. Maka hasilnya 9/25. Sin A akar dari 9/25. Sama dengan, karena di kuadran ketiga, maka menghasilkan negatif 3/5. Kemudian kita cari tangen A. Tangen A sin A per cos A. Sama dengan negatif 3/5 dibagi negatif 4/5. Sama dengan 3/4 atau 0,75. Maka tangen A dikurang tangen A dikali sin A kuadrat sama dengan tangen A dikali 1 dikurang sin kuadrat A. 1 dikurang sin kuadrat A adalah cos kuadrat A. Sama dengan negatif 4/5 dikuadratkan sama dengan 16/25. Maka tangen A dikali 1 min sin kuadrat A sama dengan tangen A dikali cos kuadrat A. Sama dengan 3/4 dikurang 16/25. Kita samakan penjemputnya menjadi 100 sehingga menghasilkan 4/8/100. Sehingga hasilnya adalah 0,48. Jawabannya adalah E.